Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita bisa benar-benar yakin sama apa yang kita tahu? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas pertarungan antara dua cara utama para peneliti mengungkap kebenaran. Yang satu lewat angka-angka yang tegas, dan yang satunya lagi lewat cerita manusia yang kaya makna. Pertanyaan mendasar ini nih yang jadi pemicu semua penemuan ilmiah. Semua pemahaman baru kita soal dunia. Bisa dibilang, inilah inti dari semua riset. Sebuah pencarian yang sistematis buat misahin mana yang fakta, mana yang fiksi. Oke, sebelum seorang peneliti itu mikirin soal data, mereka tuh mulai dari sesuatu yang jauh lebih fundamental. Cara mereka melihat dunia. Ya, cara pandang mereka. Dalam dunia riset, ini namanya paradigma. Anggap aja ini kayak fondasi keyakinan yang nggak kelihatan, tapi nentuin semua pertanyaan yang mereka ajukan dan kesimpulan yang mereka ambil. Coba deh bayangin paradigma itu kayak kacamata yang dipakai peneliti. Nah, kacamata ini bukan cuma sekedar mengubah cara mereka ngelihat dunia loh. Kacamata ini bener-bener nentuin apa yang mereka anggap sebagai data, gimana cara mereka berinteraksi sama data itu, dan ujung-ujungnya kebenaran macam apa yang bakal mereka temukan. Dan di sini kita punya dua kubu utama yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada positivisme. Mereka percaya ada satu kebenaran objektif di luar sana. Contoh gampangnya, suhu pasti di mana air mendidih. Itu kan fakta, nggak bisa ditawar. Nah, di sisi lain ada naturalisme. Mereka bilang kebenaran itu subjektif, beda-beda buat tiap orang. Contohnya, makna kebahagiaan. Buat saya dan buat Anda bisa jadi beda banget kan? Nah, dua cara pandang fundamental ini mau cari satu kebenaran yang pasti atau mau menjelajahi banyak kebenaran subjektif, akhirnya membawa kita ke dua jalan riset yang beda banget. Jalan yang satu fokusnya ke angka, ke pengukuran, satunya lagi fokus ke cerita dan interpretasi. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Apa sih beda filosofis yang paling mendasar di antara keduanya? Semuanya berawal dari satu pertanyaan besar. Realitas itu sebenarnya apa sih? Gini deh, pendekatan kuantitatif itu ngelihat realitas kayak gunung. Sesuatu yang kokoh, tunggal, bisa dipetakan dan diukur dengan pasti. Sebaliknya, pendekatan kualitatif ngelihat realitas itu lebih mirip sungai. Cair, bentuknya selalu berubah, dan ya tergantung siapa yang lagi ngalamin. Nah, ini nih yang akhirnya mengubah peran penelitinya secara fundamental. Peneliti kuantitatif itu ibaratnya kayak astronom. Dia ngamatin planet dari jauh, jaga jarak banget biar nggak ngasih pengaruh apa-apa. Sementara itu, peneliti kualitatif lebih mirip antropolog. Dia terjun langsung, tinggal bareng komunitasnya, jadi bagian dari cerita biar bisa paham dari dalam. Dan perbedaan ini, wah, nyebar kemana-mana. Coba lihat aksiologis. Itu istilah keren buat ngomongin soal nilai. Riset kuantitatif itu tujuannya bebas nilai, harus objektif 100%. Sebaliknya, riset kualitatif justru mengakui, nilai dan sudut pandang peneliti itu pasti ada, dan itu bagian dari proses. Jadi mulai dari bahasa yang dipakai sampai metodenya, beneran deh kayak dua dunia yang berbeda. Jadi, kalau mau disimpulkan, bayangin aja riset kuantitatif itu kayak kerjaan arsitek. Semuanya serba terstruktur, pengukurannya harus presisi, dan tujuannya menguji hipotesis yang udah ada buat membangun argumen seobjektif mungkin. Nah, kalau tadi kuantitatif itu arsitektur, kualitatif ini lebih ke eksplorasi. Jadi, ini tuh soal menjelajahi wilayah yang belum ada petanya, mendengarkan cerita penghuninya, dan coba memahami dunia dari sudut pandang mereka. Tapi, gimana kalau kita nggak harus milih? Gimana kalau kebenaran yang paling utuh itu justru ada di tengah-tengah, di antara angka dan cerita? Nah, ini dia. Makin banyak peneliti yang bilang kalau menggabungkan keduanya itu bisa ngasih gambaran yang jauh lebih lengkap dan lebih kuat. Pendekatan modern ini ya intinya sih pragmatis banget. Maksudnya, dia realistis. Angka aja kadang kurang konteks kan, tapi cerita aja juga kadang kurang skala. Nah, dengan menggabungkan keduanya, kita bisa nutupin kelemahan masing-masing. Hasilnya, temuan yang jauh lebih komprehensif. Dan ada dua cara utama buat menggabunginnya. Pertama, bisa dilakuin secara berurutan. Misalnya, sebar survei kuantitatif yang gede dulu, terus hasilnya ditindaklanjuti pakai wawancara kualitatif buat ngegali lebih dalam temuan-temuan yang menarik. Atau cara kedua, diintegrasikan, jadi datanya dikumpulin barengan. Contohnya, survei yang ada pertanyaan pilihan gandanya sekaligus ada pertanyaan esai yang terbuka. Oke, jadi sekarang kita punya 3 pilihan, kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Terus gimana cara peneliti nentuin mana yang paling pas? Jawabannya simpel banget, nggak ada satu pendekatan yang terbaik. Semuanya baik lagi ke pertanyaan risetnya. Anggap aja ini kayak milih alat. Alat yang tepat itu tergantung pekerjaan apa yang mau diselesain kan? Jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya pengen Anda temukan?
Intinya, terutama kalau kita pakai metode campuran, tujuannya itu buat dapat pemahaman yang seimbang. Hasilnya bisa diukur dan objektif, tapi di saat yang sama juga mendalam dan punya makna. Ini soal gimana kita bisa dapat jawaban apanya dari angka dan kenapanya dari cerita. Semuanya dalam satu riset yang solid. Dan ini semua akhirnya kembali ke kita, ke Anda. Sehari-hari, waktu kita baca berita, waktu kita coba pahami sebuah argumen, sadar nggak sadar kita juga pakai lensa-lensa ini. Anda tim yang mana? Tim yang cari statistik yang jelas? Atau lebih suka dengerin cerita personal yang menyentuh? Paham soal dua pendekatan ini bukan cuma bikin kita jadi pembaca informasi yang lebih cerdas loh, tapi juga jadi pemikir yang lebih kritis. Jadi coba deh renungkan, lensa mana yang paling sering Anda pakai buat melihat dunia?